Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Soekarwo SH.M.Hum, selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia bersama dengan seluruh rombongan. Yang kami hormati Wakil Bupati Bojonegoro, Bapak Dr. Andes Haji Budi Irawanto MPD. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Bapak Syukur Priyanto. Yang kami hormati Ketua Pengurus Koperasi Karep Bojonegoro, Bapak Haji Sutrisno SH. Selanjutnya yang kami hormati pula Direktur Utama Koperasi Karep Bojonegoro, Bapak Sriadi Purnomo SEMM bersama dengan segenap jajaran direksi dan juga karyawan, Bapak dan Ibu segenap undangan yang kami hormati pula. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya atas limpahan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Bersama-sama hadir untuk mengikuti serangkaian acara yang diselenggarakan oleh Koperasi Karep Bojonegoro yang kita laksanakan berlokasi di Koperasi Karep Unit MPS Kapas Bojonegoro pada hari ini Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2021, yaitu dalam rangka kunjungan kerja anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Soekarwo SH.M.Hum yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi Karep Bojonegoro yang ke-45 tahun 2021. Hadirin undangan sekalian yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin, disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu segenap undangan hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Direktur Utama Koperasi Karep Bojonegoro kepada yang kami hormati Bapak Sriadi Purnomo SEMM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya banggakan, sesepuh Jawa Timur, idola kita, Bapak yang berkumis, Bapak Haji Soekarwo SH. Selamat datang Bapak, selaku Dewan Pertimbangan Presiden.
Kalau dulu sebagai gubernur, sekarang meningkat jadi Watimpres. Insya Allah besok jadi wakil presiden. Amin. Yang saya hormati Bapak Dandim 013 Bojonegoro, selamat HUT TNI yang ke-76. NKRI harga mati. Bersama koperasi TNI bersinergi membangun negeri. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Pandia, yang selalu aktif hadir untuk membela, mengayomi masyarakat Bojonegoro, khususnya pekerja rokok. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, kalau ini nggak usah Bapak ini, karena bolo dewi, Mas Wawan. Nah, terima kasih Mas Wawan atas kehadirannya yang selalu memperhatikan, memperjuangkan IHT di Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mas Syukur Prianto, selamat datang, dan beliau selalu komunikatif dengan kita, selalu komunikasi dengan kita untuk selalu memperhatikan, memperjuangkan bagaimana rokok SKT tidak naik cukainya. Beliau ini luar biasa. Terima kasih Pak Syukur. Yang saya hormati mitra kita dari PT HM Sampurna Tbk yang hari ini diwakili Regional Manager Bang Ricardo dan juga Pak Arif dan juga jajaran dari HMS yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati teman-teman, saudara-saudaraku senasib seperjuangan dari MPSI, dari Mojokerto ada Pak Bambang selaku Sekjen MPSI. Selamat datang Pak Bambang. Pak Cahyo dari Jogja, ini tangan kanan Sri Sultan. Pak Budi Sumitro dari Jogja, juga selamat datang. Ada Pak Huda dari Pasuruan dan juga Pak Budi dari Ngantang. Selamat datang Bapak-bapak semuanya dari MPSI. Yang saya hormati Pak Yan selaku sekretarisnya Pak Dekarwo beserta staf yang mulai kemarin melihat secara langsung kondisi kita. Matur nuwun Pak Yan dan kawan-kawan dari Watimpres. Saya ucapkan terima kasih dan saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau yang mewakili. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Bojonegoro, Pak Kemi, selamat datang. Terima kasih Pak Kemi. Bapak-bapak camat yang hadir pada siang hari ini, baik camat kota maupun camat Kapas, dan para tamu undangan, bapak-bapak kepala desa yang hadir pada siang hari ini. Ada 9 kepala desa yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas supportnya. Berkat warga-warganya beliau dari kepala desa ini bekerja di sini Pak De. Makanya kita harus memberi apresiasi dan terima kasih pada bapak-bapak kepala desa kita yang hadir. Bapak Ibu, para tamu undangan yang saya hormati, juga saya tak lupa ucapkan terima kasih atas kepada semua pengurus dan pengawas serta seluruh jajaran manajemen Koperasi Karep yang hari ini semua all out menyambut kedatangan Pak Dekarwo di Bojonegoro. Pertama-tama kita marilah panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmat hidayah taufik, semua nikmat kesehatan, nikmat beraktivitas pada pagi hari ini. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara bebas, diberi kesempatan untuk merokok SKT. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa rokok itu tidak sehat atau rokok membunuhmu kalau dibungkus di situ, berarti kalau tidak ngerokok akan membunuhku. Saya ucapkan selamat datang Pak De sekali lagi di Kabupaten Bojonegoro dan khususnya di Koperasi Karep unit MPS Kapas. Kita bertemu dengan Pak De ini kayak orang pacaran. Ini CBLK, cinta lama bersemi kembali.
CLBK, sorry. Ya, CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pak D telah lama menjadi bapak kita. 2 periode memimpin Jawa Timur telah sukses, luar biasa. Program-program Pak D yang telah kami lakukan dan sampai saat ini kita munculkan, pergerakan UMKM, pergerakan koperasi, ini sangat kami rasakan Pak D. Berdirinya Asosiasi Koperasi Retail Indonesia, Akrindo, yang dulu diprakarsai oleh Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada saat itu Pak Bramstyo, dan saat ini Pak Purnomo Hadi, sampai saat ini alhamdulillah masih eksis Pak D. Dan kita kebagian di Koperasi Karep juga mendapatkan berkat beliau juga. Berkat beliau juga Pak Dekarwo, kita juga mendapatkan akses pinjaman untuk membuat salah satu unit usaha kita baru Pak D, yaitu unit transportasi. Pak D selalu mengatakan, jangan lupa pinjam di LPDB. Nah, alhamdulillah kita sudah gunakan 2 kali Pak D. Kita pertama mendapat 4,5 miliar dan yang terakhir kita mendapatkan 10 miliar. Sehingga saat ini kita sudah ada 20 dam truk tronton Pak D, berkat panjenengan. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2020 kita diundang oleh Pak Presiden di Istana. Kita salah satu mendapatkan relaksasi karena pandemi untuk pembangkitan ekonomi nasional. Jadi kita dibebaskan bunganya dan angsurannya sampai Desember Pak D, alhamdulillah. Ini berkat Pak D perjuangan yang luar biasa ini. Saya mengilas kumpas dari apa yang telah dilakukan Pak D kepada koperasi dan UMKM di seluruh Jawa Timur. Apalagi ketika Pak D memimpin 2 periode di Jawa Timur, kami selaku pelaku dari industri rokok padat karya SKT selalu minta bantuan beliau, selalu meminta bantuan beliau untuk menyuarakan pada Presiden untuk SKT tidak naik. Salah satunya dan tiap tahun rutin Pak D lah yang bertanda tangan, luar biasa. Di sini makanya kalau dikatakan Pak Yadi kampanye yo ben, karena kan sejak dulu memang begitu adanya. Ya, kita tidak bisa pungkiri apa yang telah dilakukan dan dilaksanakan Pak Dekarwo untuk koperasi dan UKM serta industri padat karya luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan bersama, semoga Pak Dekarwo selalu sehat dan panjang umur. Amin. Pak Dekarwo dan seluruh jajaran dan serta para undangan yang saya hormati, di Koperasi Karep ini kita ada 5 unit usaha Pak D. Salah satunya di sebelah kanan dan kiri kita, ini adalah gudang-gudang. Sejak 10 tahun yang lalu, mohon maaf, pemerintah memang kurang atau sangat kurang memperhatikan rokok SKT. Karena selama kenaikan cukainya selalu hampir mirip dan sama. Bahkan terjadi di tahun 2020, itu antara golongan 1 dan golongan 3, itu selisihnya cuma 50. Dan alhamdulillah kemarin Pak D, ketika saya sowan ke kantornya Watimpres, Pak D langsung menulis surat Presiden, SKT tahun 2021 tidak naik, luar biasa. Ini sudah perbedaannya sudah kurang lebih 125 Pak D. Dan alhamdulillah dengan ketidaknaikan cukai di tahun 2021, ini kita bisa bernafas lega. Artinya dari tahun ke tahun yang dulunya menurun, kita di tahun 2009 Pak D, itu ada karyawan kita 1.800. Tetapi menyusut ketika ada cukai yang tidak berpihak pada SKT, maka hanya sekitar 800 orang. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kita bisa menambah tenaga kerja 1.100 orang di MPS Kapas. Jadi total hari ini kurang lebih 1.900 sampai 2.000 Pak D untuk di MPS kita. Dan seluruh 38 lokasi kurang lebih menambah karyawan 7.000. Mudah-mudahan tahun 2022 ini tidak naik cukainya dan kita masih bernafas lega, insya Allah bisa kenaikan 10.000 Pak D. Mudah-mudahan. Dan di unit satunya kita nanti habis dari sini kita lihatkan untuk processing tembakau di Jalan Basuki Rahmat atau di induknya.
itu kita juga processing tembakau kurang lebih 1 tahun kita memproses 25.000 ton atau 25 juta kilo dengan customer kita, pedagang, pabrikan rokok menengah ke bawah, dan juga para eksportir. Alhamdulillah kita bisa membantu para eksportir untuk ekspor tembakau kurang lebih 30% dari total 25 juta. Dan semua yang diproses adalah tembakau lokal Indonesia. Harapan kami bagaimana petani-petani di Indonesia ini, baik dari Jawa maupun luar Jawa, bisa mutunya bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan besar. Sehingga jasa processing kami tetap bisa ngebul istilahnya, bisa jalan gitu Pak D. Jadi inilah yang harus kita sampaikan kepada Pak D. Dan Pak D tahu persis berapa datanya ekspor impor, berapa datanya lahan yang ada di Indonesia ini untuk tembakau. Oleh karena itu kami juga mohon kepada Pak D untuk menyuarakan hal ini kepada Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan. Dan kita juga ada unit transportasi yang tadi sudah saya katakan, berkat bantuan pinjaman lunak dari LPDB, kita sudah bisa mendapatkan 28 unit dam tronton. Dan kita kerjasama dengan koperasi, kerjasama dengan badan usaha milik negara maupun swasta. Dan yang kita keempat juga ada simpan pinjam, tapi hanya khusus karyawan dan anggota. Alhamdulillah dengan simpan pinjam ini bisa membantu perekonomian karyawan dan anggota kita Pak D. Dan yang terakhir kita punya unit transportasi, unit distributor dan retail modern yang berafiliasi di Asosiasi Koperasi Retail Indonesia, dan kebetulan ketuanya juga saya. Dan kita kerjasama dengan 12 distributor atau prinsipal besar yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami jalankan, apa yang kami lakukan di sini bisa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan dikabulkan semua niat, hajat, dan cita-cita kita bersama. Pak Dekarwo dan juga para tamu undangan yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Apabila kami ada kekurangan, kekhilafan di dalam menyambut Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga agenda pada hari ini kita bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang baik demi kelangsungan hidup IHT di Indonesia, khususnya di Koperasi Karep, MPS Kapas. Selamat untuk anggota, karyawan, pengurus, pengawas, dan manajemen Koperasi Karep. Hari ini hari ulang tahun yang ke-45. 45 ini adalah angkanya 9. Insya Allah angkanya menangan. Makanya Pak Ricardo, Pak Arif, paketnya Karep, paketnya Kapas terbesar karena 45, 9 jumlahnya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada PT HM Sampurna Tbk yang telah memberikan pekerjaan pada kami, dan semoga kita panjang umur. Terima kasih, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Direktur Utama Koperasi Karep Bojonegoro Bapak Suryadi Purnomo atas sambutannya, dan tentunya semua yang hadir di sini berharap sama-sama mendoakan semoga Koperasi Karep Bojonegoro tetap eksis dan juga berjaya untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat Bojonegoro melalui berbagai bidang usahanya, dan terutama di sini dalam hal sigaret kretek tangan yang kita ketahui bersama banyak sekali meraup tenaga kerja, yaitu warga masyarakat Bojonegoro. Boleh berikan aplaus sekali lagi untuk hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-45. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Wakil Bupati Bojonegoro. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Budi Irawanto MPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat anggota Watimpres Pak Dekarwo beserta seluruh rombongan, yang saya hormati
Forkopimda, di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, pimpinan DPRD, dan yang saya hormati ownernya Sampurna, perwakilan dari Sampurna, dan yang saya hormati juga ini dirutnya Koperasi Karep, beserta seluruh jajaran dan anggota Koperasi Karep. Dan yang saya hormati juga di sini mungkin tadi disebutkan juga ada Dinas Perdagangan, Pak Kemi, Bapak Camat yang hadir, Bapak Kepala Desa, siapa lagi ya mungkin yang belum disebut, Bapak Ibu undangan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di SKT Koperasi Karep ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Dekarwo atas kunjungannya di Kabupaten Bojonegoro ini. Jadi Pak Dekarwo di Kabupaten Bojonegoro ini dalam tahun ini sudah 2 kali. Jadi perhatiannya Pak Dekarwo terhadap Bojonegoro sangat luar biasa. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-45 Pak Yedi ya. Tadi 45 jumlahnya songo, kiyu berarti ya, menangan nih Pak. Jadi selamat ulang tahun Koperasi Karep yang ke-45. Selanjutnya perlu saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Yadi panjang lebar yang pada intinya masalah Koperasi Karep. Jadi harapan kami mewakili pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten juga, Pak Yadi. Artinya Koperasi Karep ini terbesar anggotanya di Kabupaten Bojonegoro. Jadi kami mewakili pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat berterima kasih dengan adanya pandemi ini Koperasi Karep masih eksis. Artinya karena bagaimanapun juga koperasi ini penyangga perekonomian. Jadi dengan adanya Koperasi Karep ini, anggota yang ada di Koperasi Karep ini tadi juga disampaikan ribuan, jadi sangat amat tertolong dengan adanya koperasi ini. Jadi harapan kami ke depan, sinergisitas antara Koperasi Karep dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga harus intens. Kebetulan di sini ada dinas terkait yang membidangi masalah koperasi. Jadi harapan kami ke depan juga bersinergi karena bagaimanapun juga Koperasi Karep ini sangat amat membantu dengan masalah perekonomian yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti Pak D juga mau menyampaikan panjang lebar. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-45. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih Bapak Wakil Bupati Bojonegoro atas sambutannya pada pelaksanaan acara hari ini, yaitu kunjungan kerja anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun Koperasi Karep ke-45 tahun 2021 Kabupaten Bojonegoro. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tiba saat untuk bersama-sama kita mengikuti sambutan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia pada acara kunjungan kerja beliau di Koperasi Karep Bojonegoro. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Soekarwo SH MHum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau tidak dijawab, saya jawab sendiri. Ya, katanya Cak Lontong, ya kata Cak Lontong katanya. Jadi hukumnya wajib, saya mendapat pahala. Jadi kalau tidak dijawab, pahalanya 2. Saya waalaikumsalamnya saya jawab sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang kita lihat ini hadir di tempat orang senang semuanya. Ya. Ini yang saya hormati Pak Wakil Bupati Bojonegoro yang telah menyiapkan sambutan dan mengucapkan terima kasih kepada yang mengundang, yaitu Direktur Utama Koperasi Karep dan juga pengurus tadi, ya, pengurus Karep. Ini ada Pak Tris yang sudah, Pak Tris ya sudah berapa tahun, 34 tahun tadi ya. Ya, jadi pengurus, anggotanya Pak Tris adalah Pak Joni Susilo. Ya, ya. Ada Pak Taulan, Pak Harto, dan Pak Jarwo. Ini pengurusnya, juga ada pengawas, Pak Widarto, Pak Sudar Yoto, ya, Sudaryoto, ada Mami Daryono. Jadi pengurusnya lengkap, dirutnya juga tadi sudah pidato berapi-api, artinya senang hatinya, artinya senang. Jadi ekspresinya kelihatan kalau keuntungannya besar, ya, keuntungannya besar. Jadi orang berpidato itu kalau dompetnya tipis enggak keluar-keluar, ya. Tapi kalau dompetnya panjang, tebal, itu makanya ngeremnya sulit, ya. Itulah, ciri orang senang, enggak. Yang saya hormati juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ada Pak Dandim, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-76. Dirgahayu TNI, ya, NKRI harga mati, saya kira itu, ya. Dengan Pak Kapolres yang dwi tunggal di dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di Bojonegoro, membantu Pemda. Saya kira ini satu modal besar kita dalam rangka membuat program harus kondisinya aman dan ketertiban, harus ada semuanya. Ya. Jadi trilogi pembangunan kita waktu dulu, ya, keamanan dan ketertiban itu baru bisa kemudian melakukan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dibolak-balik itu sama aja sebetulnya. Itu keamanan dan ketertiban bagian penting di dalam kehidupan kita. Yang saya hormati semua pengurus, pengawas, direktur utama, dan semua yang hari ini punya hajat memperingati ulang tahun ke-45 Koperasi Karep Dirgahayu, semoga terus bertambah tenaga kerjanya, membantu Pemda Bojonegoro untuk mengurangi pengangguran atau mengurangi kemiskinan yang ekstrim, ya. Masuk 5 daerah yang menjadi sasaran solusi di dalam pembangunan kita di Jawa Timur. Yang saya hormati ini teman kerjanya Pak Yadi, yaitu AM Sampurna. Telah kerjasama dan kami terima kasih karena sebagian MPS di seluruh Jawa Timur plus Jogja hadir di sini dalam rangka mempererat kerjasama. Artinya mempererat itu membagi keuntungan, bukan hanya berjabat tangan saja. Ya, membagi keuntungan. Ya, itu yang membuat kondisi hubungan itu menjadi baik adalah komunikasi. Ya. Jadi
Jadi bahasa kon itu kamu, ya toh. Kon muni itu komunikasi silaturahim, kasih itu kalau keuntungan dibagi-bagi. Ya, ya. Jadi itulah sebetulnya rohnya di dalam sekarang ini namanya kolaborasi ya. Ya ini. Yang saya hormati juga para kepala OPD tadi disinggung dari perdagangan dan UMKM, juga koperasi tadi disinggung. Saya kira ini sangat penting untuk merumuskan ke depan peranan koperasi itu seperti apa. Ya, Pak Camat yang memiliki teritori terhadap penduduknya yang bekerja, plus 9 kepala desa, ini camat dan kepala desa ini teman-teman lama saya dulu pada saat datang ke Bojonegoro, saya datangnya ke Pak kepala desa itu dulu ya. Tahun 2005, 2006, 2007 itu dengan kepala desa itu, sehingga nanti kalau berdiri itu kemudian mukanya hafal tapi namanya mungkin lupa. Ya. Inilah. Dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan satu rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berikan nikmat yang luar biasa, ketemu dalam keadaan yang menggembirakan. Insya Allah ini akan terus kalau kita komunikasi kita semakin baik, kerjasama kita semakin baik. Saya ingin memberikan gambaran umum, begitu pentingnya Pak Wakil Bupati tadi menyinggung bahwa koperasi ini membantu kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Bojonegoro, terutama mereka masyarakat tembakau, industri terhadap produk-produk atau hasil tembakau kita. Bapak Ibu sekalian, mulai tahun Maret tahun 2020 kita betul-betul pada posisi yang sangat sulit kehidupan kita. Tadi sudah saya singgung dengan Pak Dandim sama Pak Kapolres. Ya. Mohon maaf juga, saya terima kasih kepada Pak Arpan dan CS, ini kepala biro yang membidangi tentang turun kita ini dari One Team Press, Pak Arpan dan Bung Jan, dan juga timnya Prof Hotman Sihaan. Ini orang baik dari Sumatera Utara, ya. Dia lebih tahu tentang bagaimana Yosodipuro dan para seniman di Jogja dan Solo menuliskan tentang Amenangi Zaman Edan itu yang paling menguasai Prof Hotman ini. Ya. Beliau teman lama saya, ya, lulus dari UGM, ketemu tahun 78 itu, ya 78. Dialah yang kemudian membawa inspirasi membangun itu, meningkatkan orang kecil untuk dinaikkan kesejahteraannya. Kembali lagi bahwa setelah tahun 2020 kita pada posisi Maret itu diumumkan ada musuh yang tidak kelihatan. Tadi saya singgung di Pak Dandim dan Pak Kapolres. Sebetulnya pekerjaan mulai tahun 2020 bulan Maret sampai sekarang itu dimanapun di dunia semua kedodoran. Karena ini perang semesta, perang yang digerakkan dipimpin oleh TNI dibantu oleh polisi, dan kemudian musuhnya itu kalau perang semesta zaman 45 kelihatan musuhnya, dan sekarang ini perang yang musuhnya nggak kelihatan. Yang namanya COVID itu tidak kelihatan, tapi baru kelihatan temannya sudah hilang semuanya. Ya. Teman yang dulu sering ketemu
sekarang tidak diketemukan, kemana? Meninggal kena COVID. Perang yang luar biasa. Ya. Perang yang luar biasa. Negara maju seperti apapun, kalau tidak bersama-sama antara masyarakat dan pemerintahnya dalam pengertian luas, kerjasama, jebol semua. Negara yang sangat maju, superpower, polisi dunia, namanya Amerika, itu jebol. Tetangga kita yang 5 juta penduduknya di Singapura, jebol. 20.000 tiap hari di Malaysia, 2.000 tiap hari di Singapura. Menghadapi seperti ini, ekonomi kita runtuh. Antara ekonomi di satu pihak dengan kesehatan terus berjajar. Demonstrasi di luar negeri misalkan. Di Australia hari-hari ini demonstrasi antara pekerja kasar yang tidak ada pekerjaannya dengan pemerintah negara bagian. Primer atau gubernur negara bagiannya didemonstrasi. Ya, ini yang kemudian dilakukanlah kemudian perumusan yang dilakukan yang terakhir adalah tonggak atau lembaga atau kekuatan pokoknya ya, digerakkan oleh pemerintah dengan tulang punggung itu adalah pemerintah daerah, TNI dan Polri menjadi 3 pilar. Nah, 3 pilar ini konsep yang dilakukan Jawa Timur tahun 2010-2011. Jadi pada waktu Pak Warno tahun Pangdam awalnya belum berwujud, diteruskan Pak Gatot, Kapoldanya Pak Badrudin Haiti, kemudian maka Pangarmanya itu Pak yang dulu terus jadi Kasal juga bersamaan. Itu kemudian merumuskan untuk nyusun tentang gerakan seperti ini, mengajak masyarakat adalah Pemda, TNI, dengan Polri bersama-sama bergerak. Ini diterapkan, diinstruksikan oleh Presiden, kemudian maka COVID ini menjadi menurun karena tim ini dibangun seperti yang saya sampaikan 3 pilar ini. Pemda, TNI, Polri bersama-sama. 60% vaksin dilaksanakan oleh pemerintah dan yang lain, 40% dilaksanakan oleh TNI Polri. Baru kemudian gerakan ini menjadi gerakan yang luar biasa. Vaksinnya kemudian bisa sasarannya 70%. Tiap daerah seperti Bojonegoro baru 35%, tapi ini terus untuk dijadikan 70% agar ada herd immunity. 70% sudah 2 kali, maka kemudian tidak akan mempengaruhi yang 30% tadi menjadi daerah yang atau komunitas yang bisa dikendalikan. Pada saat yang sama, ini lain berbeda tahun 2008 pada saat krisis ekonomi, tapi sekarang ini krisisnya adalah justru UMKM yang menjadi tulang punggungnya jebol pertama. Enggak. Jadi ongkos antara yang tadi ada yang dari Malang, jadi ongkos mengangkut untuk produk pertanian karena ada PPKM di situ kemudian terhambat, ongkosnya lebih mahal. Sehingga pada saat suatu hari saya pergi ke Tengger, itu kemudian kobisnya dibusukkan. Kalau dijual menjadi lebih mahal ongkosnya daripada dibusukkan untuk pupuk. Ya. Ini seluruh Indonesia pada saat itu kita pusing cari solusi seperti apa. Biasanya dalam krisis UMKM itu tulang punggung yang masih hidup. Biasanya dalam krisis koperasi itu justru tulang punggungnya. Biasanya dalam krisis kemudian retail itu yang paling hidup.
Tapi justru pada saat sekarang ini jebol pertama adalah di UMKM, di retail, di koperasi. Nah ini wabil khusus koperasi Karep ini sakti. Ya sakti, ya sakti. Karena apa? Kerjasamanya sudah baik antara koperasi Karep dengan mitranya, dengan perusahaan besarnya. Jadi sekali lagi kepada Sampurna, di dalam konsep ekonomi yang kerakyatan itu akar sampean menjadi tercerabut kalau tidak ngurus yang kecil-kecil itu. Ya, kelihatan besar tapi ambruknya mudah. Ya, oleh sebab ini sudah percaya saja kepada saya. Ya. Bahwa sampean bisa ambruk kalau tidak ada dukungan dari ekonomi kecil itu. Mengapa Karep dan MPS yang lain hidup? Karena sampean buat kerjasama seperti itu. Sudahlah, pada suatu saat sampean ngitung untungnya kurang, sampean lari. Bukan untungnya kurang, sampean buntung betul. Ya, betul. Ya. Kalau tidak percaya, tapi jangan tidak percaya, percaya saja. Percaya saja. Percaya. Betul. Kalau tahun 2008 krisisnya krisis moneter, maka UMKM-nya jalan bagus. Tulang punggungnya UMKM. Ini enggak, ini perang semesta yang jebol dulu adalah UMKM, koperasi, dan lainnya. Sebagai contoh, MPS kumpul mulai dari Jogja, mulai dari Jawa Timur kumpul, kerjasama MPS masih hidup karena ada kerjasama, saling menguntungkan. Berbagi bagaimana kesulitan ini dipecahkan. Nampak tadi, dari 800 naik menjadi 1.900. Asalkan kemudian nanti malam kita membuat konsep meyakinkan kepada Pak Presiden, Pak, krisis seperti ini kalau Bapak nanti naikkan cukai, pengangguran luar biasa, dan saya tambah lagi, rumah tangga yang punya MPS jadi SKT itu 70% pendapatannya dari istrinya bukan dari suaminya. Ya, sudah ditulis begitu saja. Ya, ditulis begitu saja, enggak usah diteliti. Kita sepakat bahwa rumah tangganya itu hidupnya dari istrinya yang kerja di SKT itu. Jadi tolong tulisannya nanti sama timnya nggak usah turun-turun diteliti. Pokoknya 70% rumah tangga itu adalah dari itu. Ya. Ini justifikasi penting untuk meyakinkan kepada Pak Presiden, karena tugas kami ini Dewan Pertimbangan, memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pak Presiden. Pak, nyatanya di lapangan seperti ini. Makanya kita turun ke daerah itu agar data primer kita, data yang senyatanya ini yang perlu kita laporkan. Bukan sekali lagi data dari sektor atau dari menteri-menteri, tapi data yang kita hari ini minum kopi dan nikmatnya merokok. Ya. Ini yang harus kita ajukan. Data primer disaksikan oleh semua yang hadir. Nyatanya seperti itu. Khusus tentang 70-30 itu tolong Prof. Hotman ditulis 70-30 saja ya. Agar memberikan justice. Tapi biarpun saya nyampaikan begitu, nyatanya seperti itu. Betul. Ya, karena sehari dapat berapa? Ya, dapat 400 sehari. Dapat berapa? Kali jumlah dihitung di atas UMR, ya itu kemudian maka kemudian menjadi jadi apa yang kita bicarakan hari ini agar kemudian yang pakai artificial intelligence menjadi produknya pakai teknologi tinggi, produknya pakai robot, silahkan cukainya tinggi. Tapi tolong yang SKT ini, ya, kepada HM Sampurna, doanya orang itu luar biasa. Iya. Jadi ada rumusnya. Jadi pada saat kita membuat sudut segitiga,
absis dan ordinat berapa, kemudian 90, 45, 45, itu sudut yang paling bagus. Ya. Jadi kalau 90 derajat, 45 derajat, 45, maka ordinat seperti ini adalah hablumminallah sama habluminannasnya sebanding. Nah, jadi segitiga yang paling kuat di dalam konsep hubungan-hubungan kita dan ke masyarakat yang suasananya adalah masyarakat yang kesulitan. Bayangkan kalau itu terus tambah lagi bisa 10.000, dia kemudian perlu tenaga di rumahnya, dia ngangkat tenaga di situ. Ini multiplier efeknya luar biasa. Jadi ini yang sebetulnya yang menjadi pekerjaan besar kita adalah mengajak kerjasama membangun satu perekonomian yang basisnya di rakyat. Nggak ada. Jadi kegagalan-kegagalan pembangunan atau kesejahteraan yang kita lakukan, kalau kita menjadi sangat elitis hanya mencari keuntungan sendiri. Itu nggak bisa. Keuntungan itu terjadi kalau marketnya dibentuk. Dari demand, dari permintaan masyarakat. Kalau permintaannya rendah, sama siapa yang mau rokok sampean? Ya, ya. Permintaannya harus dinaikkan kemudian. Ya, ya. Jadi tidak saja Kobis itu dari Tengger, tadi dari Pujon juga Kobis tidak bisa dikirim. Pujon jurusan ke Malang ke Bendungan Selorjo itu sebelah kanan jalan itu juga Kobisnya busuk semua. Busuk. Saya ke sana, aduh. Gerantes saya. Gerantes itu apa ya? Gerantes itu tidak bisa dibahasa Indonesiakan. Antara sedih di satu pihak, melihat. Kalau nelongso lain. Nelongso itu, kalau gerantes itu ke kita. Ke kita melihat dan tidak perlu berpidato, tidak perlu berkomentar, tapi di dada kita itu ada nilai tentang kepedulian seperti itu. Jadi inilah yang kemudian kita bangun dan alhamdulillah ini mulai melandai kepada Pak Wakil Bupati dan timnya dari birokrasi, kepada Pak Dandim dengan Pak Kapolres dengan timnya. Tetapi kita jangan lupa prokes, ya prokes. Prokesnya harus, biarpun ini melandai, biarpun itu imunitas sudah kelompoknya naik, tetapi tentang disiplin itu adalah kata kunci. Ya, kata kunci kita adalah disiplin seperti itu. Dari perkembangan seperti ini, maka sekali lagi kita belajar dari Karep mengapa bisa menambah dari 800 menjadi 1.900. Ya. Karena pemerintah sangat bijak, yang urusan kepada masyarakat banyak, tidak dibebani. Ya, tidak seperti yang pakai teknologi yang sangat canggih. Ini pilihan inilah. Makanya ekonomi Indonesia ini bukan ekonomi mencari keuntungan, tapi mencari bersama-sama kesejahteraan masyarakat. Judulnya konstitusi kita adalah adil dulu baru makmur. Social justice, adil itu. Adil itu nilai yang sesuatu yang membuat orang semuanya menjadi senang. Adil itu musuh latennya tentang efisiensi. Kalau sampean hanya berpikir efisiensi, keadilan hilang. Kalau sampean hanya memikirkan keadilan saja, juga makmurnya juga tidak ketemu. Jadi ini luar biasa para pendiri Republik kita ini, yaitu adil dijajari sama makmur, ya ini yang luar biasa. Jadi pada waktu konsep ini disampaikan di berbagai negara, itu semua tepuk tangan. Yang kelompok yang perlu adil tepuk tangan, yang perlu makmur juga tepuk tangan. Saya kira ini luar biasa ini. Ya jadi inilah saya kira fotonya hari ini. MPS yang hadir, Pak Camat dan Kepala Desa yang hadir, bahwa cara mengelola kesejahteraan koperasi ini adalah sangat baik di Karep karena mengajak masyarakat kemudian bekerja bersama-sama.
Jadi kesejahteraannya itu netes, ya. Netes ke bawah kepada masyarakat, terutama kepada ibu-ibu yang kemudian menjadi tulang punggung rumah tangga di situ. Bapak Ibu sekalian, kalau iya seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan langkah ke depan? Saya usul kepada para penanggung jawab di pemerintah daerah Bojonegoro yang hadir, tolonglah cara kerjasama yang dilakukan oleh Sampurna dan MPS, jadikan diteliti betul, jadikan model mengapa kemudian dibantu oleh orang-orang yang peduli, kemudian bersuara agar yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang luas ini, maka tolong pemerintah harus memihak di situ. Pemihakan pemerintah terhadap harkat hidup orang banyak itu menjadi bagian penting terhadap kalau kita rumuskan, ya inilah ekonomi Pancasila, ekonomi Pancasila, ekonomi adil dan baru makmur. Ya. Itu luar biasa, nggak ada sampean pergi ke luar negeri cari konsep seperti ini, nggak ada, nggak ketemu. Itu dirumuskan dari budaya dan kultur yang ada di masyarakat. Masa Pak Dewi sudahlah percaya aja, tidak usah sampai cari-cari di negara lain. Tuh, ya, pokoknya percaya. Karena ini coba cara mengukur percayanya dirasakan adil dulu baru makmur. Benar sudah. Kalau Sampurna ini tidak berpikir adil, dia ambil robot aja sudah, selesai. Selesai. Itu adalah efisiensi. Efisien sekali, untungnya banyak, efisien, ya, bisa menurunkan harga rokok, ya. Tapi tidak seperti itu. Karena MPS, Pak Yadi CS kumpul, bukan protes tetapi ada protes halus lah, protes halus. Jadi di Yogyakarta itu kalau protes, ya di alun-alun utara itu berdiri aja, Sinuwun sudah tahu bahwa dia protes. Nah, kalau di sini Pak Yadi dan teman-teman dari Jogja dan seluruh Jawa Timur diundang nggak datang-datang, lah itu protes, ya itu protes. Maka dirumuskan harus peka terhadap ini. Ya, saya tidak usah ngajari bebek ngelangi, ya, tapi semua sudah berjalan dengan baik. Tapi itulah sebetulnya hubungan yang sangat atau saling menguntungkan antara perusahaan besar yang efisien dan perlunya rakyat dapat pekerjaan. Oleh sebab itu kami nanti akan membuat nasihat dan pertimbangan dengan teman-teman Dewan Timpres dibantu oleh Prof. Hotman dan timnya seperti apa agar justru perusahaan ini terus berkembang dan hidup. Mengapa itu kita bicarakan? Mengapa tanaman tembakau harus digalakkan dan kualitasnya harus menjadi lebih baik? Ternyata kita ini masih impor tembakau 110.000 ton. Yang kita ekspor 35.000, masih minus kita ini. Jadi kita masih minus, kekurangan tembakau baik. Lah kita undang Sampurna, kita undang Gudang Garam. Tembakau baik itu yang seperti apa? Mari kita kerjasama, sebagian keuntungan untuk melakukan kerjasama dengan IPB. Ya, IPB kemudian agar juga peduli tembakau yang baik itu seperti ini. Ya, jadi IPB membuat satu tim. Ya, tembakau kita ini masih import 110.000 ton. Kita minus kurang lebih 70.000 ton. Ya. Tembakau Virginia yang baik adalah Bojonegoro, Lombok Timur, dan Temanggung. Ya ada yang sedikit-sedikit di Lamongan, ini secara umum. Itu secara umum.
Dan kemudian tolong kemudian pada pembeli-pembeli tembakau jangan ganggu-ganggu lewat PP 109. Sudahlah, saya yakinkan tidak usah disebar-sebarkan seperti itu. Presiden akan menunda tentang ratifikasi itu. Ya. Akan menunda ratifikasi itu. Ya. Jadi kelompok-kelompok yang pro ratifikasi, ya, itu saya kira situasi seperti ini harus yang kita tolong adalah jangan diratifikasi dulu. Ya. Karena kalau diratifikasi kemudian udah itu semua mungkin gambar di pembungkus rokok itu lebih sadis lagi. Mungkin biasanya hanya lehernya yang lubang, mungkin kepalanya di bawah begitu mungkin ya. Oleh sebab itu kita juga janganlah provokasinya menjadi menakutkan seperti itu. Lebih baik dinarasi saja yang baik. Karena ini pendidikan. Protes anak kecil itu sekarang banyak yang merokok sebetulnya karena sekarang medianya menjadi lebih baik aja. Mulai dulu ya anak kita kalau ada manten itu anak-anak SD ya sudah rokokan dulu itu. Ya dia dulu nyolong-nyolong begitu. Rokoknya kan dikasih gelas-gelas begitu. Jadi kalau noles orang diambil gitu ya. Jadi yang dikasih gelas itu bukan bantingan saja. Bukan bantingan kartu saja. Jadi manten juga ada gelasnya gitu ya. Jadi ini permasalahan besar kita, kembali lagi kita menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah agar pola adil dan makmur itu menjadi konsep real di dalam satu kehidupan yang manifestasinya contohnya di dalam konsep SKT dan mesin. Ya, saya kira inilah yang pengejawantahan dari konsep itu. Saya membayangkan kalau itu kemudian, bayangkan ekstrim, kalau itu kemudian SKT-nya kemudian diberikan cukai dan yang sangat tinggi dan kemudian jatuh tinggal 800 dari 1.900. Yang 1.100 nganggur, Pak Kapolres yang pusing, kriminal bertambah. Biaya operasional tidak naikkan tapi kasusnya tambah. Pusing Pak Kapolres. Ya ini. Jadi inilah sebetulnya memang membangun itu adalah merangkul dan menepuk semuanya. Membangun bukan menyingkirkan yang tidak baik, tidak cocok, tidak baik, tapi yang tidak cocok dan tidak baik dirangkul bersama-sama, kita benahi bersama-sama. Ini konsep gotong royong, konsep kebersamaan di antara kita semuanya. Saya menantang pada Sampurna dan perusahaan. Ya. Bisakah kemudian ada model baru kerjasama SKT, model baru yang cari model yang justru memperluas dari konsepnya Sampurna, konsepnya gudang garam, konsepnya perusahaan rokok tentang MPS jenis baru. Jadi ada inovasi terhadap itu. Ya. Jadi jangan MPS ini, model ini aja, mungkin ada inovasi baru. Jadi tantangan terhadap bagaimana sebetulnya bekerja sama. Bagaimana kolaborasi baru model seperti itu. Bagaimana konsep adil dan makmur itu dirumuskan dalam keseharian. Ya. Waduh, saya kira itu amal jariah. Jadi sampean sudah dibukakan pintunya, ditungakne orang banyak dan ketemu bidadari di sana tidak usah bukan ditawari ketemu bidadari kalau ngebom, bukan. Jadi saya kira ini provokasi saya memprovokasi agar pikiran-pikiran kita kemudian menjadi hidup bersama. Pikiran-pikiran kita tidak mencari keuntungan semata-mata, tapi mempertahankan hidup bersama menjadi lebih panjang. Itu yang beberapa
konsep. Saya tadi disinggung Pak Wakil Bupati, saya Maret tahun 2021 ya Prof ya, kita ke Ngawi Dempel, Desa Dempel di Ngawi dan Prayungan di Sumberjo sini kemarin, kita ngecek karena maaf pemerintah pengen data real tentang UMKM dan digital. Di Jawa Timur ada 2 desa ini yang menarik, yaitu Desa Dempel dan Prayungan di Sumberjo. UMKM yang offline itu tinggal 40% produknya. UMKM yang offline dan online paralel 80, yang full online itu naik 200% dari di 2 contoh 2 desa ini. Oleh sebab itu saya mengusulkan kepada Pak Yadi dan teman-teman, kalau ada pikiran inovasi baru dan memasarkan produk dengan baik, itu sekarang kita harus masuk di sosial budaya baru yang namanya digital. Ya, digital harus masuk di situ, harus. Jadi di 2 desa ini nampak, tapi di 2 desa ini beda. Yang di Dempel itu yang gerakkan anak-anak muda, yang dia baru lulus dari Yogyakarta, kemudian mengkreasi, memproduk hasil sendiri untuk hidup, membangun startup baru, yang kalau di Prayungan gabungan antara anak muda dan kepala desanya. Ya, ini model-model baru di Jawa Timur, 2 ini yang sangat bagus, yang satu dilakukan oleh aparat struktural, yang satu oleh generasi muda. Jadi kita masuk di situ, ya, masuk di situ. Jadi 2 kali ke Bojonegoro, 1 melihat Prayungan yang dia bisa produknya dimasukkan dengan digital, di Dempel juga sama. Di Geneng, Dempel, Kecamatan Geneng di Dempel sana, Sumberjo di Prayungan. Ya. Ini yang kemudian menghadapi tentang PPKM. Itu harus pakai digital untuk jual. Harus itu. Kalau Sampurna juga ingin membuat satu lembaga untuk mendidik mereka. Ya. Melatih anak-anak muda untuk jangan narsis yang digunakan untuk selfie saja, tetapi juga untuk yang produktif seperti itu. Saya kira ini sampingan yang lain, saya mendorong bahwa mau tidak mau dunia baru dalam kehidupan termasuk bisnis itu adalah di situ. Ya, itu yang kalau punya tempat untuk pelatihan seperti itu, atau tempat pelatihan digitalnya itu untuk karyawan disisakan 3 jam atau 4 jam untuk masyarakat. Kan tidak 24 jam disisakan. Saya kira itu. Ini Pak Yadi dan Karep, sekali lagi ulang tahunnya ke-45, Pak Tris dan semua pengurus dan pengawasnya Pak Widarto. Saya kira saya memberikan apresiasi, tapi tolonglah tularkan konsep kerjasama yang baik itu kepada yang lain. Bisa naik 1.900 karena kerjasama yang baik. Kepada Sampurna saya ucapkan terima kasih, tapi kalau bisa memperbesar 110 masih import, ya. Buatlah riset sendiri buat Sampurna, Virginia seperti apa yang sebetulnya, bahkan bukan Virginia yang seperti yang dibuat Sampurna sekarang, itu mungkin Virginia 2025 sudah diketemukan sekarang, yaitu belum disedot sudah bloknya masuk dulu, itu. Jadi buatlah riset R&D yang seperti itu.
kepada Karep sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat ulang tahun. Ya, nanti kalau ulang tahun ke-50 mungkin sudah ada produk lain yang lebih bagus. Ya, kepada Pak Wakil Bupati yang wakili Bupati dan seluruh pejabat di kabupaten, saya kira ini pengilon yang baik. Karep ini pengilon yang baik. Jadi kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, ya kami ucapkan terima kasih. Jadi tidak bisa tumbuh ekonomi dengan baik kalau keamanan dan ketertiban itu tidak terjaga dengan baik. Tidak bisa, itu bagian yang tidak terpisahkan. Kepada Pak Camat, Kepala Desa, seluruh yang hadir, saya ucapkan terima kasih tentang cara untuk mendorong tenaga kerja di kampungnya agar dia lebih produktif. Kepada Pak Arpan, Pak Jan, CS, Prof. Otman, saya kira pekerjaan kita nanti malam masih panjang. Merumuskan yang belum membaca tapi setuju. Ya itu pekerjaan sulit. Ya, belum membaca tapi sudah melihat itunya sudah, judulnya aja menarik begitu sudah. Jadi ini memang pekerjaan profesor, ya, profesor asli, ya. Karena profesor itu ada 2 di kampung saya. Profesor asli ini Prof. Hotman, yang tidak asli itu profesor itu Protolan Pemuda Ansor, ya, itu itu terima kasih sekali lagi Pak Yadi, ya saya kira dijaga terus suaranya biar lebih keras lagi kalau pidato. Ya. Makasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di dalam situasi yang amenangi zaman edan seperti ini. Ya. Ewohoyo ing pambudi, ya. Dan seterusnya itu urusannya Prof. Hotman, ya. Moga-moga kita bisa hadir lagi di tempat ini menjadi lebih baik lagi Karep di ulang tahun 46 dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak Dr. Haji Soekarwo SH.M.Hum atas sambutannya dan mohon berkenan untuk tetap di tempat terlebih dahulu. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan plakat dari Bapak Dr. Haji Soekarwo SH.M.Hum selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, dan kami mengundang untuk naik ke atas panggung Bapak Wakil Bupati Bojonegoro, Bapak Dr. Andes Haji Budi Irawanto MPD, dan juga Direktur Utama Koperasi Karep Bojonegoro Bapak Suryadi Purnomo SEMM. Disilakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, berikut ini kita saksikan Bapak Dr. Haji Soekarwo SH.M.Hum selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia akan menyerahkan plakat atas pelaksanaan kunjungan kerja anggota One Team Press Republik Indonesia di Koperasi Karep Bojonegoro tentunya pada hari ini yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun Koperasi Karep Bojonegoro yang ke-45 tahun 2021 dengan harapan mudah-mudahan Koperasi Karep Bojonegoro semakin bisa memberikan manfaat berkah bagi semuanya saja, khususnya tentu untuk seluruh warga masyarakat Bojonegoro. Juga penyerahan plakat kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini diserahkan kepada Bapak Wakil Bupati Bojonegoro. Mohon berkenan kepada Bapak untuk foto bersama terlebih dahulu, disilakan. Sudah cukup, baik, terima kasih disampaikan dan mohon berkenan Bapak Dr. Haji Soekarwo SH.M.Hum dan juga Dirut Koperasi Karep untuk bisa kembali ke tempat. Kami persilakan Bapak Wabub tetap di tempat terlebih dahulu karena acara ini akan kita lanjutkan dengan pemberian bantuan dari Koperasi Karep Bojonegoro. Yang pertama yaitu 45 gerobak sampah yang akan diberikan kepada 45 desa di wilayah kecamatan sekitar, ya.
Dan kami undang kepada 9 perwakilan kepala desa untuk bisa naik ke atas panggung. Penyerahan secara simbolis gerobak sampah akan diserahkan oleh Bapak Wakil Bupati Bojonegoro. Berikut ini mohon berkenan Bapak Wakil Bupati bisa menyerahkan bantuan gerobak sampah kepada 45 desa yang dalam hal ini diwakili simbolis 9 desa. Kami persilakan Bapak Dr. Andes Haji Budi Irawanto MPD. Silakan bertukar untuk kepala desa yang sudah bisa menerima bisa ke belakang, dan berikutnya untuk kepala desa yang lain. Bapak dan Ibu, gerobak sampah ini diberikan sebanyak 45 gerobak sampah untuk 45 desa, tentunya di wilayah operasional dari Koperasi Karep Bojonegoro, meliputi Kecamatan Bojonegoro, kemudian juga Kecamatan Kapas, dan beberapa wilayah lain yang memang sangat membutuhkan dengan adanya gerobak sampah. Tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi menunjang kebersihan lingkungan di wilayah desa masing-masing. Baik, untuk yang terakhir foto dulu Bapak boleh ya, Bapak Wakil Bupati berada di tengah, silakan Bapak Kepala Desa bisa berada di samping kiri dan kanannya menyesuaikan, monggo. Mudah-mudahan pemberian bantuan, penyerahan bantuan 45 gerobak sampah yang diserahkan kepada 45 desa di wilayah Kecamatan Bojonegoro dan juga Kapas dan sekitarnya bisa bermanfaat. Terima kasih disampaikan Bapak. Dan dalam hari ulang tahun Koperasi Karep ke-45 juga akan diserahkan penyerahan bantuan untuk santunan bagi anak yatim sebanyak 450 anak yatim. Dan dalam kesempatan ini akan diwakili oleh 9 anak yatim. Disilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Bantuan untuk santunan anak yatim sebanyak 450 anak yatim ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, dan ini nanti akan diserahkan oleh beliau Direktur Utama Koperasi Karep Bojonegoro Bapak Sriadi Purnomo SEMM. Kami juga undang untuk berkenan naik ke atas panggung. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah perwakilan dari adik-adik kita ya. Santunan anak yatim sebanyak 450 diwakili oleh 9 dari 450 yang diberikan juga santunannya. Dan ini kegiatan ini adalah rutin ya Bapak Ibu, rutin diselenggarakan dilaksanakan oleh Koperasi Karep Bojonegoro dalam setiap peringatan ulang tahunnya di setiap tahunnya. Dan mudah-mudahan tentunya apa yang diberikan dari Koperasi Karep untuk anak-anak kita ya bisa bermanfaat dan menjadikan semakin bersemangatnya mereka semua dalam meniti pendidikan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Silakan Bapak Direktur Utama Koperasi Karep Bojonegoro. Dan bagi seluruh adik-adik ya, anak yatim dari 450 yang belum menerima nanti tentunya akan diserahkan ya oleh panitia usai acara ini berlangsung. Baik, terima kasih Bapak bisa di tengah dan untuk bisa berada di kiri dan kanannya adik-adik untuk berfoto bersama dulu dengan Bapak Direktur Utama Koperasi Karep Bojonegoro. Kami sampaikan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, untuk penyerahan bantuan berikutnya ada 4.500 paket bantuan sembako dan juga 45.000 masker untuk anggota karyawan dan masyarakat ya. Semuanya menggunakan angka 45 ya. 45 gerobak sampah, 450 santunan bagi anak yatim,
kemudian juga 4.500 bantuan paket sembako dan 45.000 masker. Dan untuk penyerahan bantuan yang berikut ini kami persilahkan kepada beliau, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Soekarwo SH.M.Hum untuk berkenan menyerahkan kepada penerima secara simbolis. Kami persilahkan. Baik, kami persilahkan juga untuk berkenan mendampingi dari Ketua Pengurus Koperasi Karep Bapak Sutrisno, juga Direktur Utama Koperasi Karep Bapak Suryadi Purnomo. Kami persilahkan. Silakan berganti, yang di belakang Bapak dan Ibu bisa bertukar tempat untuk maju. Monggo yang menerima silakan mundur. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, dan ini masih dalam penyerahan untuk bantuan paket sembako sebanyak 4.500 paket sembako dan 45.000 masker. Baik, itu dia. Ini diserahkan kepada anggota, juga karyawan dan masyarakat, ya. Ada 4.500 paket sembako dan juga 45.000 masker, di mana masker ini masih tetap harus kita gunakan, harus kita pakai, harus kita kenakan untuk aktivitas sehari-hari, mengingat memang kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang walaupun tadi beliau Bapak Dr. Haji Soekarwo sudah menyampaikan melandai, namun kita tidak boleh lengah dan juga abai untuk tetap bisa memperhatikan protokol kesehatan sampai dengan pandemi COVID-19 benar-benar usai dan sirna dari bumi Indonesia. Baik, silakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih dan berikan aplaus sekali lagi tentunya untuk Koperasi Karep Bojonegoro. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk menandai rangkaian peringatan hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-45, berikut ini mohon berkenan untuk bersama-sama kita akan melaksanakan pemotongan tumpeng dalam rangka menandai hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-45 tahun 2021, dan pemotongan tumpeng ini nanti akan dilaksanakan sekaligus kami mengundang untuk naik ke atas panggung Ketua Pengurus dari Koperasi Karep Bojonegoro Bapak Haji Sutrisno SH bersama dengan Ibu, dan juga Direktur Koperasi Karep Bojonegoro Bapak Suryadi Purnomo SEMM beserta Ibu. Kami persilakan untuk bisa dilaksanakan pemotongan oleh Ketua Pengurus Koperasi Karep Bojonegoro Bapak Haji Sutrisno SH. Dan nanti penyerahan potongan tumpeng akan diserahkan kepada Direktur Utama Koperasi Karep Bojonegoro Bapak Suryadi Purnomo. Disilakan. Baik, kita saksikan berikut ini pemotongan tumpeng, ya, tentunya untuk menandai peringatan hari ulang tahunnya Koperasi Karep yang ke-45 sudah dilaksanakan oleh Ketua Pengurus Koperasi Karep Bapak Haji Sutrisno SH dan diserahkan kepada Direktur Utama Koperasi Karep Bojonegoro. Berikan aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Koperasi Karep semakin luar biasa, ya, membangun dan juga memberikan kesempatan kerja yang lebih besar lagi untuk warga masyarakat di Bojonegoro. Demikian tadi seluruh rangkaian acara yang kita selenggarakan dari sejak pagi sampai dengan siang hari ini, yaitu dalam rangka kunjungan kerja anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Soekarwo SH.M.Hum tentunya di Koperasi Karep Bojonegoro. Ini adalah merupakan kunjungan yang dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga besar Koperasi Karep, di mana Bapak ini CLBK gitu tadi, ya Bapak, ya, dan mudah-mudahan CLBK-nya ini nanti berlanjut terus gitu, ya. Amin ya Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga tentunya untuk Pak Dekarwo
selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia bersama dengan seluruh rombongan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga Bapak Wakil Bupati Bojonegoro, jajaran Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, kemudian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya dari PT HM Sampurna yang juga sudah turut hadir, segenap pimpinan dari MBS ya, baik dari Jogja maupun dari Jawa Timur. Terima kasih juga untuk Kepala Dinas Kantor Badan yang membidangi dalam acara ini untuk acara dari yang digelar oleh Koperasi Kar Bojonegoro. Terima kasih juga untuk para camat yang hadir dan juga seluruh kepala desa, serta Bapak Ibu segenap undangan yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan tentunya dalam keadaan yang lebih baik, dalam kondisi yang sehat walafiat dan panjang umur, tentunya dengan membawa sebuah kebermanfaat yang jauh lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan lebih berjaya lagi bagi kita semuanya. Diucapkan selamat kepada Koperasi Kar Bojonegoro atas ulang tahunnya yang ke-45, dan mudah-mudahan Koperasi Kar Bojonegoro semakin sinergi bersama dengan seluruh pemerintah membangun Bojonegoro dan memakmurkan masyarakat Bojonegoro. Terima kasih, acara kita tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami semua, janganlah cukai dinaikkan. Sekali lagi, harapan kami semua, janganlah cukai dinaikkan. Karena apabila dinaikkan akan berpengaruh terhadap nasib kami. Siapa sih marah gue? Siapa? Gak apa-apa. Siapa sih? Ya seperti itu. Benar.